bertugas untuk merusakkan nama Ganjar di mata PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera ya. Ketemu lagi di channel Inong Ruhai Channel. Asik yang orangnya sedikit selengean, ceplos-ceplos kemanapun dia mau gitu ya. Tapi di sini Inong hanya bisa mendoakan semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya. Tentunya semoga channel para sobat semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya robbal alamin. Dan tentunya ya di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit ya membahas gitu ya. Membahas tentang kalau tuh emang dibilang calon Bapak Presiden di tahun 2024 dan ada apa gitu ya di tahun 2024 ini gitu ya. Contohnya ibaratnya kepresidenannya ataupun ya alur-alur misi dan kisi dan misinya gitu ya tentunya. Jadi di sini Inong tidak akan panjang lebar dan seperti apa ceritanya tentang dari salah satu calon presiden asik 2024. Jadi di sini Inong harus berpikir dulu gitu ya, takutnya ada salah-salah kata, ucapan ataupun penyampaian. Dan Inong di sini tidak akan lama-lama untuk menceritakan siapa sebenarnya yang diceritakan di channel Inong ini. Yuk kita simak seperti ini ceritanya. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah di balik layar yang menyeramkan pada Pilpres 2024 ini. Dan kebetulan di Pilpres ini saya itu ada di arus utama. Jadi sering tuh mendengar peristiwa-peristiwa yang mind-blowing, yang mengejutkan, yang bikin sakit kepala. Yang nggak bisa saya ceritakan semuanya, apalagi di publik seperti ini. Tapi ada sebuah kisah menarik di balik layar tentang situasi yang dialami oleh Ganjar Pranowo yang ingin saya ceritakan. Jauh nih, sebelum dideklarasikan jadi calon presiden, internal PDI Perjuangan pada waktu itu terbelah jadi dua bagian. Bagian pertama mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden, dan bagian kedua mendukung Ganjar karena hasil surveinya itu tinggi sekali. Dan mayoritas internal PDI Perjuangan pada waktu itu mendukung Puan. Tetapi hasil surveinya Puan ternyata nggak naik-naik, meski balihonya itu ada di mana-mana. Ganjar seperti pesakitan pada waktu itu, karena dia dikucilkan oleh elit PDI Perjuangan dan dianggap musuh bersama. Peluangnya Ganjar untuk menjadi calon presiden kecil sekali pada waktu itu. Karena tahu kalau Ganjar dikucilkan di internal partainya sudah. Jadi siapa sosok seseorang ini yang mereka ceritakan, ada apa di balik semua itu, di balik layar dengan Bapak calon presiden RI ini yang atas nama Bapak Ganjar Pranowo gitu, Bapak Ganjar itu ya. Nah, jadi Bapak Ganjar itu dibalik itu mereka sudah dijelaskan gitu ya, tadi itu diceritakan seperti gimana Bapak Ganjar itu dibalik layarnya semua itu. Jadi kita bisa menyimak sendiri. Jadi sedikit besarnya kita itu ya saling menghargai dan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka bicarakan. Dan di sini Bapak ini menjelaskan dengan secara ya mungkin kalau pemikiran Inong itu secara detail gitu ya, ada apa, dan tujuan mereka juga tidak menjat dan ingin membongkar semua permasalahan. Cuman mereka itu mengatakan ada apa di balik layar Bapak calon presiden Bapak Ganjar itu gitu ya. Ya mungkin sosok mereka itu seperti itu gitu ya, apa yang diceritakan itu mudah-mudahan gitu ya betul. Dan alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan loncengnya 2 kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalong Inong Ruhai Channel. Asik. Yang mungkin sekian lamanya Inong ya sudah vakum. Mungkin ya namanya juga orang di bawah kehidupannya, di bawah standar mungkin ya. Kalau kita tidak bekerja mungkin nggak bisa makan gitu ya. Nah di sini
kita lanjut seperti apa ceritanya mereka dilanjutkan di belakang layar Bapak Ganjar Pranowo ini. Yuk kita simak. Sendiri. Akhirnya salah satu partai politik mencoba melobi Ganjar supaya dia keluar dari PDI Perjuangan dan akan dicalonkan oleh partai politik itu. Ternyata baik juga. Ganjar menolak dengan halus karena dia setia Ternyata pada baik PDI juga, Perjuangan, partai yang membesarkannya menjadi seperti sekarang. Karena nggak bisa bujuk Ganjar keluar PDI Perjuangan dan gabung di partai mereka, akhirnya ketua umum partai politik itu telepon Ganjar langsung sendirian. Di sini yang menarik nih, Ganjar nggak angkat telepon itu karena dia tahu apa yang akan dibicarakan. Dan pada akhirnya ketika nggak diangkat-angkat juga teleponnya, ketua umum partai politik itu marah besar dan dia bilang, sombong banget dia. Sesudah itu, seperti kita tahu, ketua umum parpol itu kemudian mencalonkan Anies Baswedan. Ada lagi nih ceritanya, sebuah partai yang kecil, sangat kecil, tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Partai ini beralasan bahwa ini bagian dari rembuk rakyat yang ingin Ganjar jadi calon presiden. Ganjar dipuji setinggi-tinggi langit, baliho ditempatkan di mana-mana. Bukan itu aja, partai ini juga bilang kalau Ganjar keluar ajalah dari partainya karena di sana itu sudah tidak Di sini kondusif. juga dia menjelaskan juga Ganjar ya. sendiri ketika ditanya oleh wartawan, Di sini juga dia malah menjelaskan menjawab, juga ya. partai apa itu? Saya nggak kenal. Baru saya tahu belakangan bahwa ternyata partai sekecil itu memang punya tugas untuk merusakkan nama Ganjar di mata PDI Perjuangan. Itu adalah bagian dari skenario besar untuk menarik Ganjar keluar dan menghancurkan PDI Perjuangan. Untung Ganjar sendiri nggak kepancing dan namanya tetap baik di mata PDI Perjuangan, partainya, bahwa dia itu loyal dan setia. Karena nggak berhasil menarik Ganjar keluar dari PDI Perjuangan, di sini maka kita bisa dihembuskanlah juga ya. isu-isu boneka Di sini bapak kita bisa seseorang. juga ya. Nah itu tergantung kita sendiri gitu ya. Apakah kita suka terhadap Pak Ganjar ataupun tidak, itu tergantung kepribadian masing-masing. Jadi Bapak ini telah menjelaskan semua di balik layarnya Pak Ganjar itu. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan sama Bapak tersebut itu betul gitu ya, dan faktanya betul gitu. Dan jadi kita di sini itu tidak ada menjat dan menjelekkan seseorang di sini. Dan mohon maaf juga ya Inong kalau ada salah-salah kata dari segi penyampaian ataupun pembicaraan Inong. Dan di sini Inong hanya sekedar membuat konten, tidak ada menjelekkan salah satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi mudah-mudahan konten dari Inong ini bisa bermanfaat dan berguna, bisa menambah sedikit wawasan. Jadi kita itu menilai seseorang itu bukan hanya dari secara logika, tapi kita itu di balik layar mereka itu seperti gimana dan ada apa gitu ya. Jadi ketahui dululah seseorang itu sebelum kita mengetahui dan mengenali mereka. Jadi kita itu jangan sampai menjudge seseorang sebelum kita itu mengetahui sifat dan watak seseorang itu. Jadi mungkin di situ aja ya pesan dari Inong. Mudah-mudahan konten Inong ini bisa bermanfaat. Dan untuk yang tidak menyukai Pak Ganjar, mohon maaf sebetulnya. Dan gitu juga yang menyukai, semangat terus di situ. Di sini Inong tidak ada berbagi dengan salah satu tidak mengatasnamakan partai gitu ya. Mudah-mudahan konten dari Inong ini, info dari Inong ini bisa bermanfaat. Mungkin di sini Inong akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ruhai.